Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safrudin Itur di channelnya Safrudin Itur, SAPRUDIN, Safrudin Itur, ITHUR, Itur. Baik, kali ini saya akan mencoba berkisah basusuran, gitu ya. Sebuah kisah tentang kerajaan Kesultanan Banjar. Sejak kapan sih Kesultanan Banjar itu dimulai? Baik, langsung saja kita mulai. Jadi sejarah budaya Kesultanan Banjar dimulai sekitar tahun 1520 sampai 1905. Jadi 1520 sampai 1905 atau abad ke-16 sampai abad ke-20. Tidak kurang dari 4 abad kerajaan Banjar, Kesultanan Banjar yang ideologinya Islam sudah dimulai. Nah, kita mulai saja kisahnya. Seperti apa sih kerajaan Banjar itu muncul? Gitu ya. Kerajaan Banjar beberapa kali pindah ibu kota. Terakhir pindah di Kayu Tangi yang sangat dikenal sekarang namanya Kayu Tangi, yaitu Martapura sekarang. Kemudian puncak kejayaan dari kerajaan Kesultanan Banjar itu pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah pada tahun 1595 sampai 1938. Banjar menjadi bandar perdagangan, ya, bandar perdagangan yang sangat besar di Kalimantan. Komoditas utamanya adalah lada hitam, madu, rotan, emas bahkan sangat populer, intan, damar, dan yang terakhir paling populer adalah kulit binatang. Berbagai-bagai kulit binatang yang ada di Borneo waktu itu diperdagangkan. Artinya binatang pasti dibunuh, diambil kulitnya, dan kulitnya diperdagangkan. Itu sampai ke negeri-negeri Eropa perdagangannya. Kemudian karena masa jaya-jayanya pada saat itu, maka kerajaan Banjar semakin luas atau Kesultanan Banjar semakin luas. Sampai ke Sambas, kemudian Lawai, Sukadana, Kota Waringin, kemudian Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir, Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satoi, Asam-Asam, Kintab, dan Suarangan. Jadi wilayahnya bukan hanya di dalam sungai Barito saja sampai ke pedalaman sungainya, tetapi sampai keluar, masuki wilayah-wilayah lain di luar sungai Barito. Berkembang dengan luas. Kenapa itu terjadi? Karena memang bandarnya, tempat perdagangannya terpusat di Kesultanan Banjar. Jadi karena Kesultanan Banjar itu jadi pusat perdagangan, maka otomatis semua wilayah-wilayah lain datang membawa dagangannya ke bandar itu, Bandar Banjar. Akhirnya karena perdagangan terus berjalan, kerajaan-kerajaan kecil atau benua-benua halus, benua kecil, daerah-daerah kecil gitu mengakui tentang kerajaan Kesultanan Banjar itu. Dengan luasnya itu maka
bandar ini semakin ramai ya, kota lah kalau kata bahasa sekarang, di Banua lah gitu. Nah, Kesultanan Banjar sebagai penerus kerajaan bercorak Hindu memang. Mengakui atau tidak mengakui, Pupuhan Banjar harus mengakui ini. Karena memang asal muasalnya di Kalimantan Selatan pada waktu itu, belum ada istilah Kalimantan Selatan. Di dalam Sungai Barito memang ada terkenal kerajaan Hindu. Bercorak Hindu di Kalimantan, yaitu Negara Daha, Kuripan, atau Amuntai, kemudian Bagelang, Pudak Sategal, dan Pandan Aro. Tetapi yang sangat populer akhirnya adalah Negara Daha. Sejarah kerajaan Banjar tidak terlepas dari Negara Daha itu, kerajaan Hindu yang pernah berkuasa saat di masa-masa itu. Artinya sebelum tahun 1520-an gitu, di Kalimantan Selatan yang sekarang menjadi wilayah Kalimantan Selatan itulah kerajaan Hindu. Yang paling terkenal lah kerajaan dari kerajaan Manyaan, suku Dayak Manyaan, gitu, Hindu. Nah, raja Negara Daha pada masa itu adalah Raden Sukarama. Raden Sukarama ini adalah seorang raja yang sangat populer di zaman Hindu. Maka karena kemampuan nalarnya jauh ke depan, dia sudah tahu siapa kira-kira yang pantas, yang mampu untuk melanjutkan kerajaan Daha pada waktu itu. Nah, maka Raden Sukarama mewasiatkan tahta kerajaan kepada cucunya, yaitu Raden Samudra. Apa yang terjadi? Wasiat ini adalah namanya kata raja, itu menjadi sulatan takdir yang harus dijalankan mau tidak mau. Maka otomatis begitu nanti Raden Sukarama meninggal, yang menggantikannya adalah cucunya, gitu, yang dikenal dengan Raden Samudra. Bagaimana anak-anak Raden Sukarama? Tersinggung, marah. Tetapi karena ayahnya yang raja, tidak mungkin dia berbuat yang tidak-tidak. Tetapi begitu ayahnya meninggal, wafat, maka otomatis terjadilah perebutan begitu. Ya, selanjutnya, namun anak Sukarama, gitu ya, yaitu Pangeran Tumenggung, merebut tahta hingga memaksa Raden Samudra melarikan diri bersembunyi di daerah hilir Sungai Barito. Nyawanya terancam, ingin dibunuh karena dianggap oleh anak-anak Raden Sukarama, raja pada waktu itu, dia yang berhak, pangeran-pangeran, bukan cucunya nanti. Tetapi nalar si Raja Sukarama sudah memang waktu itu muncul. Yang menjadi orang hebat itu nanti adalah cucunya itu, yaitu si Raden Samudra. Tapi Raden Samudra tentulah menerima tantangan luar biasa begitu, dengan terjadinya perselisihan di antara mereka satu keluarga. Akhirnya Sukarama harus mengasingkan diri, bersembunyi karena dirinya terancam itu. Raden Samudra, maksud saya Raden Samudra akhirnya mengasingkan diri karena terancam oleh Tumenggung, Pangeran Tumenggung, anak Sukarama yang merebut tahta itu. Nah, dalam pelarian, Raden Samudra membentuk kesepakatan dengan komunitas orang-orang yang di hilir Sungai Barito, hampir ke laut, yaitu dengan orang-orang Melayu. Siapa orang Melayu ini? Orang Melayu inilah orang perantauan dari Palembang, orang Melayu Palembang. Saat kerajaan
Sriwijaya sedang jaya-jayanya, kemudian runtuh, kemudian kerajaan Sriwijaya dikuasai oleh kerajaan lain, maka otomatis sebagai pengikut-pengikutnya yang betul-betul taat kepada kerajaan Sriwijaya pada waktu itu melarikan diri, menyingkir, mencari tempat-tempat baru untuk kehidupan baru. Dan mereka lebih piawai, kebudayaan mereka lebih maju karena mereka berpengalaman dengan kerajaan besar. Dan pada saat kerajaan besar di Sriwijaya sempat bergaul dengan kerajaan-kerajaan besar di dunia, sampai di India, di Tiongkok, dan lain-lain, sampai ke Madagaskar. Jadi mereka merantau dengan kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan yang asli di daerah Mangayan atau orang-orang yang disebut sekarang orang Dayak gitu. Nah, komunitas Melayu menjadi pelindung dan membantu Raden Samudra dengan syarat kalau nanti Raden Samudra menang, Raden Samudra sudah kembali ke kerajaan negara Daha, yaitu kerajaan negara Daha, tidak bayar upeti kepada negara Daha. Jadi orang-orang Melayu ini tadi yang membuat komunitas kemudian semakin besar, diakui oleh Raden Samudra, membantu nantinya, dan setelah mereka menang, wilayah Melayu itu tidak boleh diambil upetinya, harus bebas dari upeti. Gitu. Ya, disepakati. Kemudian kemampuan dari wilayah Melayu yang mendukung Raden Samudra pun dianggap belum mampu. Akhirnya Raden Samudra berangkat ke Demak, memohon bantuan kepada kerajaan Demak untuk menyerang. Padahal yang mau diserang ini pamannya sendiri gitu, untuk mengalahkan pamannya dan kembali kerajaan yang memang diwasiatkan oleh raja asalnya gitu, Soekarama, kepada dirinya Raden Samudra. Kerajaan Demak setuju, tetapi ada persyaratan juga gitu. Persyaratannya karena kerajaan Demak sudah menganut Islam dan kerajaan Islam, maka kerajaan Demak setuju untuk membantu Raden Samudra dengan syarat Raden Samudra dan pengikutnya nantinya memeluk Islam. Sepakat. Gitu. Terpaksa atau tidak terpaksa, pada waktu itu disepakati. Karena memang harus mengambil alih kerajaan yang diwasiatkan oleh kakeknya kepada dirinya. Maka datanglah pasukan dari Demak, 40.000 pasukan tidak tanggung-tanggung yang datang. 100 kapal, di dalamnya rata-rata 400 orang pasukan dari Demak, didukung oleh wilayah Melayu yang mendukung, melindungi Raden Samudra. Serang, akhirnya Pangeran Tumenggung mengakui kalah dan menyerahkan kembali kerajaan kepada titisan Raden Samudra. Dari Raden Sukarama yang diserahkan, diwasiatkan kepada Raden Samudra. Maka kembalilah Raden Samudra untuk memimpin kerajaan atau negara Daha. Pada tahun 1526 Raden Samudra memindahkan rakyat negara Daha ke Kuin yang sekarang dikenal dengan Banjarmasin sebagai pusat pemerintahan. Nah, begitu dipindahkan ini, maka kerajaan semakin berkembang, terkenallah menjadi bandar. Gitu. Arti bandar itu kan kota, bandar perdagangan, lokasi perdagangan yang luar biasa, pusat pemerintahan. Dan kemudian hari menyebut dirinya sebagai penguasa Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suryansah. Jadi kerajaan negara Daha tadi setelah pindah ke Kuin di Banjar,
gitu ya. Di Banjar, sekarang namanya Banjarmasin. Raden Samudra karena berubah menjadi Islam, pengaruh Islam, maka nama kerajaan berubah menjadi kesultanan, disebutlah jadi Kesultanan Banjar pertama, gitu, dengan gelar Sultan Suryansah. Makanya nama Suryansah di kalangan Banjar sangat populer. Kalau bernama Suryansah berarti bernama raja pertama kerajaan Banjar yang beragama Islam. Kemudian Sultan Suryansah wafat pada tahun 1545, dilanjutkan oleh Sultan Rahmatullah pada tahun 1545 dan 1570. Nah, kesultanan itu terus turun-temurun sampai pada tahun 1905, abad ke-20. Tetapi oleh Belanda dinyatakan tidak ada. Jadi kerajaan Banjar itu hanya sampai pada tahun 1856 saja. Sudah tidak ada lagi kerajaan, tetapi kerajaan Banjar sendiri sebetulnya masih ada. Masih ada, tetapi kekuasaannya tidak bisa lagi sekuat pada masa itu. Tetapi masih ada, walaupun tetap di bawah pengaruh Hindia Belanda. Kemudian kerajaan ini tidak jauh dengan cara-cara dengan negara Daha dulu, walaupun sudah menjadi Kesultanan Banjar caranya. Nah, di bawah raja ada namanya Perdana Menteri, disebut mereka pada waktu itu Mangkubumi. Jadi yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri atau Mangkubumi itu, yang betul-betul terus mencari menjalankan pemerintahan dengan arif dan bijaksana. Sedangkan raja tetap adalah pemilik kerajaan dan simbol kerajaan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan persahabatan-persahabatan antar negara kerajaan pada masa itu. Akhirnya negara itu semakin berkembang menjadi luas dan di Banjarmasin pun menjadi bandar perdagangan yang sangat luar biasa, sangat ramai. Nah, kemudian kerajaan pindah ke wilayah lain, tapi tidak jauh dari wilayah itu juga gitu. Akhirnya pindah ke Martapura yang sekarang dikenal dengan Martapura. Pengaruh Islam dari Demak yang terkenal dengan pembawa risalah Islamnya, yaitu Hatib, seorang Hatib namanya Hatib Dayan dari Demak, yang sangat kuat mempengaruhi, mengislamkan sultan pertama dan sultan-sultan berikutnya. Kemudian sangat berpengaruh terhadap Kesultanan Banjar. Peninggalannya seperti yang terlihat sekarang, Masjid Kesultanan Banjar, arsitekturnya mirip dengan Masjid Agung Demak. Itu membuktikan bahwasanya persahabatan antara kerajaan Banjar dengan kerajaan Demak sangat erat sekali. Begitu. Jadi pertumbuhan kerajaan Banjar itu mulai sejak tahun 1520, abad ke-16, sampai berakhir pada 1905, abad ke-20. Setelah itu tidak ada lagi. Gitu. Nah, bagaimana dengan nama Banjarmasin? Gitu. Begitu dipindah kerajaan ke Kayutangi yang sekarang dikenal dengan Martapura, maka kerajaan Banjar yang kemarin yang berada di Queen tetap ramai. Bandar, karena pusat perdagangan tetap di sana. Hanya pusat kerajaan yang pindah ke Kayutangi atau ke Martapura. Pusat perdagangan tetap. Makanya disebut dengan mereka dengan Bandarmasih. Masih, artinya di sana masih menjadi bandar, masih menjadi kota, masih menjadi tempat perdagangan, pusat perdagangan, Bandarmasih. Nah, kemudian Bandarmasih itu berubah menjadi Banjarmasin.
Kemudian bagaimana pengaruh orang Banjar dengan orang Dayak? Kalau disusuri sebetulnya dari kerajaan sebelumnya, kerajaan negara Daha dan kerajaan-kerajaan lain, kerajaan Hindu pada masa itu adalah orang-orang Dayak yang berkembang membangun kerajaan. Kemudian dipengaruhi oleh agama-agama kepercayaan. Kemudian masuklah kepercayaan baru Hindu, Siwa atau Buddha. Mereka orang Dayak yang sekarang disebut Dayak. Dulu Manganyan orangnya yang punya kerajaan. Orang Manganyan, orang-orang Dayak di Kalimantan Selatan, yang sekarang Kalimantan Selatan, dulu mereka mampu berlayar sampai ke Madagaskar. Artinya Dayak itu bukan berarti orang pedalaman. Yang sekarang kita sebut dengan orang pedalaman itu. Mereka juga bergerak sampai keluar. Dan sampai merantau, bepergian sampai kemana-mana. Sampai mengenal kerajaan-kerajaan di Jawa, kerajaan-kerajaan di Sumatera, kerajaan-kerajaan sampai ke Madagaskar. Artinya Dayak pada masa itu populer. Cuma kata Dayak itu munculnya kan setelah zaman Belanda. Suku orang-orang yang ada di Borneo itu disebut orang Belanda dengan Dayak. Bagaimana dengan hubungan orang Banjar sekarang? Ya orang Banjar ini mau tidak mau, jujur atau tidak jujur gitu, dia berasal dari orang Dayak. Kemudian perpaduan antara orang Dayak tadi, gitu kan orang Melayu tadi, Melayu Palembang yang pindah dari Palembang karena terusir oleh kerajaan baru yang menguasai wilayah Sriwijaya, mereka pergi, masuklah ke Sungai Barito, ada sekelompok orang, tidak banyak, tapi mereka mempunyai kebudayaan baru. Kemudian mereka menjadi di bawah pemerintahan Nagara Daha. Nagara Daha ini tentulah kerajaan Hindu tadi. Gitu. Dari situ mereka pun kawin-mawin, keturunan Melayu tadi kawin dengan orang-orang Dayak. Gitu. Nah kemudian perpaduan antara orang Melayu dengan orang Dayak tadi yang kemudian hari menjadi orang-orang Banjar. Disebut dengan orang Banjar. Tetapi sebelumnya belum disebut Banjar. Setelah muncul Kesultanan Banjar, maka barulah mereka menyebut dirinya dengan orang Banjar. Kemudian asal kata Banjar dari kata bandar. Karena kerajaan Daha tadi dipindah ke Kuin, ke Banjarmasin, yang sekarang dikenal dengan Banjarmasin. Dulu kan tidak ada nama Banjarmasin. Kuin. Nah kemudian di Kuin itu menjadi bandar, menjadi pusat pemerintah perdagangan. Begitu kerajaan dipindah ke Kayu Tangi, ke Martapura, bandar itu masih. Dari kata bandar masih itu, bandar menjadi Banjar, masih itu menjadi Masin. Jadi menjadi Banjar Masin seperti itu. Oleh karena itu, karena kita Banjar ini bagian dari Dayak, maka tidak sepantasnya lah kalau ada orang Banjar, karena agamanya kebetulan Banjar itu Islam, kemudian Dayak sebagian agama Nasrani, Kristen, Katolik dan lain-lain, kemudian agama Keharingan, agama kepercayaan mereka. Lalu orang Banjar mengatakan itu kaum sesat, itu kaum kafir, itu kaum apa? Tidak benar. Karena Banjar adalah bagian dari Dayak. Campuran Melayu, Dayak, itulah yang kemudian menjadi orang Banjar. Jadi Banjar adalah juga Dayak. Cuma mereka karena Islam, Muslim, berbeda dengan mereka yang agama animisme pada waktu itu, memisahkan diri agar mereka tidak tercampur baur dengan cara kebudayaan orang-orang Dayak. Tetapi mereka adalah bagian dari orang Dayak itu sendiri. Nah, dari tuturan susuran saya ini, mudah-mudahan nanti ada yang membahas. Silahkan di YouTube nanti di komentar Anda sampaikan. Buatlah komentar yang indah-indah, yang cantik-cantik, membahas untuk memperbaiki apa yang saya sampaikan ini. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada seluruh masyarakat Banjar, tokoh-tokoh Banjar dan sejarawan Banjar kalau seandainya pernyataan saya ini keliru. Tetapi saya yakin bahwasanya memang Banjar adalah Dayak. Karena dulu percampuran orang Melayu Palembang yang ada di Sungai Barito,
kemudian berkembang, kawin dengan orang-orang Dayak yang termasuk negara Daha dan negara-negara lain, kerajaan Hindu pada waktu itu yang di bawah orang-orang Dayak. Kemudian mereka memisahkan diri, kemudian muncullah kata bandar, kemudian bandar itu berkembang menjadi Banjar, karena wilayah itu masih bandar, Banjarmasin menjadi Bandarmasih menjadi Banjarmasin. Kita Bubuhan Banjar adalah bagian dari orang Dayak yang tidak terpisahkan dari Borneo, walaupun kita mengaku sebagai orang Melayu.